Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kondisi pertanaman sukun yang berada di lokasi kebun praktek Pulau Raguatah. Sukun ini sudah berproduksi kurang lebih 5 tahun dan umurnya sudah kisaran 7-8 tahun, teman-teman. Sukun ini salah satu jenis varietas unggul yang rasa buahnya sangat lesat dan empuk dibanding dengan sukun-sukun lain yang biasa dibeli di pasaran. Ada 3 pohon yang sudah berbuah, teman-teman. Namun bukan itu yang menjadi topik pada kesempatan kali ini. Namun daun-daun yang jatuh berguguran yang akan kita bahas lebih lanjut. Silahkan diikuti, teman-teman. Jumpa lagi sahabat Pulau Raguatah dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Pulau Raguatah selalu dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kesempatan pertemuan kita kali ini saya berada di lokasi kebun praktek percontohan Pulau Raguatah, dan pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan tanaman sukun, teman-teman. Jadi ada 3 pohon yang sudah berproduksi di Pulau Raguatah dan semuanya berumur kurang lebih kisaran 7-8 tahun. Jadi sukun ini termasuk sukun varietas unggul yang rasa buah dan dagingnya sangat empuk dan lezat sekali. Baik teman-teman, namun kita tidak akan berbicara terkait dengan produksi dan keberadaan sukun tersebut di Pulau Raguatah. Namun kita akan membuat satu tutorial lagi terkait dengan kompos, teman-teman. Jadi daun kompos ini saya yakini dan saya sudah berapa kali mencoba untuk membuatnya dan sangat bagus dijadikan pupuk untuk pertumbuhan sayuran maupun tanaman-tanaman lain yang ada di kebun percontohan Pulau Raguatah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana yang harus kita lakukan di dalam memproduksi kompos dari daun sukun ini. Ayo silakan mengikuti, teman-teman. Karena daun sukun ini sangat cepat rapuh. Jadi ini teman-teman. Ini contohnya. Nah, setelah dikucak seperti ini, dia langsung hancur, teman-teman. Dia hancur, makanya kita tidak melalui proses yang lama. Kita cuma remas-remas. Kita cuma remas, teman-teman, kemudian kita simpan di dalam karung. Ini langsung bisa digunakan baik itu di pot atau planter bag sebagai campuran media tanam, karena langsung dia bisa menyatu dengan media-media yang lain. Seperti ini, teman-teman. Ini baru saja beberapa hari sudah jatuh. Seperti ini, dia sudah hancur dan sangat rapuh. Jadi sangat bagus dijadikan sebagai campuran media tanam. Baik teman-teman, silakan diikuti bagaimana prosesnya kita mengumpulkan daun-daunnya. Banyak sekali, teman-teman. Jadi langsung diremas, kemudian diisi di dalam karung. Beberapa hari langsung kita bisa gunakan.
Jadi sangat mudah mengolah tanpa pengolahan perlakuan khusus, teman-teman. Ini kita sudah bisa gunakan. Kita sudah bisa langsung pakai sebagai baik teman-teman sahabat Purwaguatah dimanapun berada. Jadi kita sudah mengumpulkan daun-daun sukun yang sudah kering, teman-teman. Sudah diremas-remas sampai sudah hancur seperti ini. Dan ini saya sudah isi seperti daun yang ada di luar ini. Jadi inilah kelebihannya daun sukun, karena kita tidak melakukan pencacahan lagi. Karena daun sukun ini sangat rapuh, teman-teman. Ini saja baru beberapa hari di bawah pohon dia sudah hancur. Jadi kita akan melakukan proses fermentasi dengan menggunakan media karung. Menggunakan media karung, teman-teman. Kebetulan kita berada di lokasi kebun percontohan dan bahan-bahannya semua ada di sini. Jadi kita akan menggunakan pupuk kandang campurannya. Kemudian ada mol nasi basi yang kita sudah siapkan, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan mol nasi basi yang sudah ada di kebun. Langkah selanjutnya kita masukkan dalam karung. Jadi ini sudah ada setengah dalam karung. Kita tambah daunnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tabur pupuk kandang. Jadi ini adalah pupuk kandang kotoran ayam pedaging yang sudah bercampur dengan sekam, teman-teman. Dan ini sudah difermentasi. Dia sudah penuh dengan mikroba-mikroba perombak yang sangat bagus untuk proses fermentasi. Selanjutnya kita isi lagi dengan daun, teman-teman. Jadi proses pengumpusannya daun sukun seperti ini. Kita isi sampai penuh, sampai bahan-bahannya semua masuk. Jadi ini kemungkinan tidak sampai satu karung, karena karungnya ini karung yang besar. Jadi inilah untungnya kita di kebun, karena setelah proses fermentasinya selesai kita langsung aplikasi, kita langsung gunakan pada
tanaman sayuran yang ada di kebun teman-teman. Oke, jadi seperti ini kita padatkan sedikit teman-teman. Selanjutnya kita tambah dengan pupuk kandang. Jadi ini adalah pupuk kandang. Kita tabur. Kita tabur seperti ini teman-teman. Kemudian kita padatkan. Langkah selanjutnya kita membuat larutan bioaktivator dari mol nasi basi teman-teman. Jadi ini adalah mol nasi basi. Kita pakai setengah, kira-kira 200 ml ditambah dengan air kurang lebih 2-3 liter teman-teman. Nah selanjutnya setelah diaduk kita siramkan pada permukaan daun-daun sukun yang sudah isi dalam karung ini. Oke. Jadi seperti inilah prosesnya. Kemudian langkah selanjutnya kita ikat teman-teman. Ini tanpa fermentasi pun bisa langsung digunakan kalau kita mau menggunakan untuk kepentingan polybag atau planter bag teman-teman. Jadi bisa dijadikan lapisan bawah pot atau planter bag untuk media tanam. Bisa juga untuk tanpa tanah teman-teman. Kita pakai daun sukun ini sebagai media tanam dalam pot tanpa menggunakan tanah lagi. Langkah selanjutnya kita tempatkan di tempat yang terlindung seperti ini. Jadi ini kita gunakan pohon sukung. Di bawah pohon sukung kita fermentasi di sini teman-teman. Ini karena cuaca agak mendung, maka kita akan tutup dengan terpal supaya tidak terkena air hujan. Jadi seperti ini. Ini proses fermentasinya cukup 1 malam. Besok kita bisa gunakan teman-teman. Jadi kalaupun kita tidak menggunakan bioaktivator, ini juga sudah rapuh, daunnya sudah hancur teman-teman, dan bisa kita gunakan. Oke, demikian teman-teman langkah proses fermentasi dari daun-daun sukun ini. Kebetulan pohonnya ada 3 pohon di kebun, dan kita selalu membakar Pak, selalu membakar daun-daun yang sudah kering yang jatuh di bawah pohon sukun itu. Jadi kita lakukan proses fermentasi. Oke, demikian teman-teman proses pengolahan daun sukun menjadi kompos. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dimanapun berada ya, dan terutama kepada Pulau Raguata. Dan akhirnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten dari Pulau Raguata selanjutnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.